Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga tetap semangat pagi hari ini. Pagi, Pak. Kita presensi dulu ya. Mulai dari kelas A dulu, Marsha Prayuda. Hadir, Pak. Dodi Pranata. Ada. Diana Putri. Ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Chandra Kurniawan. Nggak ada juga, Pak. Cahyo Mulyo Anugrah. Nggak ada, Pak. Brian Clara Julistian. Edi Cahyati. Arif Sutrianto. Hadir, Pak. Dwi Kartinia Prilia. Hadir, Pak. Tara Rizkayanti. Anggia Purbadanti. Hadir, Pak. Arfan Febriazal. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, terus ke kelas yang lainnya, yang B. Kita 4 orang nih, Ke. Sistemnya gimana? Muhammad Faisal, angkatan 2016. Nggak hadir ya. M. Bayu Rizky. Nggak ada juga. Ega Satrianti. Budi Ardian. Tita Putri Aprilia. Eka Juliani. Eko Purwirawansa. Erika Gama Putri. Ersa Septiani. Evi Ayunda.
Faisal Reza Marzuki, Faikoh Aulia Ismi, Vira Marsatita, Gilang Ginanta, Hasti Utari Rumoto, Indah Putrianti, Hadir, Pak. Aitir Arbabul Basair, Lis Prayanto Putra, Lia Mahyuni, Hendra Wahyudi, Hadir, Pak. Ihda Kurota Aini, Linda Mutiara, Lutfi Anastasia, Hadir, Pak. Feti Alsepianingsi, Hadir, Pak. Kofi Fadelia, Hadir, Pak. Mail, Lesi Lelasari, ini Mail nggak hadir. Ira Alsyah, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kadela Erlanda, Dia bisa lagi di kamar mandi. apa ya? Carmila, Hadir, Pak. Ifran Ahiru Saironi, Fran, Kinta Dewani, Hadir, Pak. lanjut. Usaid Mubarak, nggak ada ya. Abdullah Abbas, nggak ada juga. Fauzan Hisami Ramadan, M. Raichuan, M. Rizal Madani, Maulidia Nur Hikmawati, Mimin Minarni, Mita Yulanda, Muhammad Iqbal Ramadan, Muhammad Fadullah Nadif, Muhammad Fariski Septiawan, Muhammad Ilyas, Ainanda Krasjitria. Muhammad Rizki, Hadir, Pak. Wan Kurniawan, Hadir. Muhammad Tasrik, Hadir. Namira Raufadayana, nggak ada. Nila Trisna Utami, Nila, Iya. Ada, Pak, rumah saya. mana? Nila, dapat ini.
Ninda, Nova Aprilia Pangesti, Novi Uswatun Hasanah, Novi Novita, Nurmalasari, Putri Aji Mulia, Putra Aji Putra Mulia, Pak, Putra Pak. Hadir Pak, hadir Pak, hadir Pak. Wah, nama saya dipotong Pak. Oke Pak, hadir Pak. Putra Karuni Akbar, Radian Saputra, Hadir Pak. Reza Alam Pramudia, Hadir Pak. Reza Iman Saputra, Hadir Pak. mana? Hadir Pak. Andri hadir Pak. Reza hadir Pak. Ricci Ricardo, mana Ricci? Oh, nggak ada sinyal kayaknya, mana? Ricci? Susah sinyal di Karusa Pak. Oke. Rahmat Guswandi, Hadir Pak. Hadir. Panji Yusdita. Panji mana Panji? Hadir Pak. Muhammad Yurian. Yuri. Yuri ada kegiatan Pak. Oke. Wardah Wulandari. Ya. Kirimin ke Hamid nah. Siapa nyari? Langsung kirimin Hamid. Malik Bayu Aji. Hadir Pak. Abi Aulia. Hadir Pak. Agus Sirhandani. Agus. Bayu Eka Taparana. Hadir Pak. Asri Ramdhani. Hadir Pak. Ini Sofia Ardina. Sofia. Hadir Pak. Sahrul Ramadan. Hadir Pak. Nurul Azmi. Hadir Pak. Yahya Ayasi Abdurrahman. Oh, host. Bulan Purnama Putri. Saya Pak. Muhammad Bagus. Trafik. Keren banget ya. Aduh. Muhammad Firmansyah. Hadir Pak. Diki Nasmansyah. Hadir Pak. Tri Utami. Nurmi Santi. Hadir Pak. Nika Setiawati. Imanullah. Hadir Pak. Muhammad Fauzi. Nggak ada. Samsurya. Siapa? Ulang Hadir siapa? Pak. Nggak ada ya. Bayu Hadir, Fajrin. Novia Rizka Aulia. Hadir Pak. Arjuna Ramadan. Muhammad Azam Al-Fauzi. Hadir Pak. Muhammad Baharun. Hadir Pak. Rinaldo Romero. Saya Pak. Makdum Ibrahim. Dari Anjastari. Erma Suryan. Hadir Pak. Renanda. Hadir Rizka.
Tis'asi Arya. Rika Safira. Hadir, Pak. Campur-campur ya kelasnya. Oke, sekarang kelas. Barusan kelas. Maaf Pak, Muhammad Fauzi tadi udah. Udah. Risna. Hadir, Pak. Risna. Angkatan 2017 nggak ada ya? Hidayawati. Ade Wahyu. Adi Mulyana. Adinda Putri Intan Kumala. Aji Aditya Pratama. Afriyanti. Ahmad Syakban. Ana Mardiana. Andri Nur Insan. Hadir Pak, hadir. Banyak kegiatan nih Pak, hadir semangat. Arin Kumalasari. Aris Sofyan. Aris Sofian Posyandu Pak, Posyandu. Semua kita nih Pak. Oh, kelompok berapa itu? Arsya Kumalasari. Hadir, Pak. Adri Kasa. Hadir, Pak. Hadir. Dani Pratama. Tete Gunawan. Teti Wijaya Saputra. Teti Kurniawan. Tian Komalasari. Hadir, Pak. Hadir. Dino Ardiansyah. Juni Saputra. Hadir Pak. Roef Jamaluddin Pramudia. Rian Adi Saputra. Saadi Pohan. Salita Alza Febri Utami. Hadir, Pak. Hadir. Hati Adeliana. Sefariko Apriansa. Siti Fitriana. Hadir, Pak. Siti Rafika Nurjana. Utama. Syahrudin Syah. Tidak Syarif Hidayatullah. Hadir Pak, hadir. Lagi semerang. To'o Fatona Al-Khalid Z. Itu kantung, begitu keluarga. Iris Noaditya. Iris Barka. Ulfa Damayanti. Wahyu Indra Pratama. Hadir Pak, Wahyu Pak. Sinyal sini Pak. Yanda Putri Ade Gentari. Hadir Yanda Putri, Pak. Hadir. Ayu Mangenda. Ayu. Zidan. Vina Jardi Agustin. Vina? Nggak ada ya? Oke. Terakhir, angkatan 2017. Dani Angga Saputra. Intan Mei Gutari. Nawaf Faisal. Sandi Maulana.
Bilit alatas, kenapa bilit nyempil sini? Udah semua? Maaf Pak, nama saya Muhammad Nama- Fauzi. Kelas C. Apa? Muhammad Fauzi. Kelas C. Udah tadi. Oh iya Pak, makasih Pak. Kemarin Pak. coba Angkatan 2018 sudah Pak. kelompoknya udah semua? Sudah, Pak. Apa? Betul, takut dipanggil ya ini. Apa? Oh, buat sambal. Oh iya, sambal itu. Perempat. Ya. Terima kasih, Pak. Minta tolong dong, Masnya. Saya mau share screen gimana ya? Bisa di share screen kan Pak? Oh, udah. Gimana? Sudah bisa. Oke. Kemarin sudah kita pelajari beberapa bentuknya video ya, responsif dari video. Nah, tentu saja itu hanya pendahuluan pretest dari kalian. Ini benar salah itu hal yang biasa gitu, karena kalian benar-benar belum memahami. Kembali ke fokus kita, mata kuliah ini adalah metode numerik. Nah, di sini definisinya, metode numerik adalah teknik menyelesaikan permasalahan matematika dengan operasi hitungan. Nah, apakah kalau misalkan ini di sini hanya penyelesaiannya dengan operasi hitungan, mau pakai kalkulator ataupun enggak, itu tetap metode numerik. Selanjutnya, dia itu biasanya, nah ini kenapa dia harus pakai komputer atau kalkulator? Nah, pada umumnya kayak gini, itu banyak sekali perhitungannya, jadi mau nggak mau agar mempercepat, karena tujuannya kan untuk mempermudah. Nah, agar mempermudah karena hitungannya besar, daripada kita nguli terus, hitung banyak, kita menggunakan alat bantu berupa komputer. Diperlukan bantuan komputer untuk melaksanakan pengoperasian hitungan. Walaupun kita bisa ngitung sendiri dengan kemampuan matematika kita, tapi itu akan malah akan bukan yang mempermudah, malah mempersulit diri kita sendiri. Karena saking banyaknya hitungan. Selanjutnya, keuntungannya. Nah, ini hanya beberapa, sekali lagi ini hanya beberapa dari berbagai macam keuntungannya. Keuntungannya solusi persoalan selalu dapat diperoleh. Nah, karena kita menggunakan pendekatan dan formulasi model,
maka selalu diperoleh solusinya. Walaupun entah solusi itu bisa merupakan solusi dari masalah yang kita hadapi, yang kita ingin selesaikan atau enggak, tapi kita selalu dapat solusinya. Karena kita ngitung pakai komputer. Nah, kelemahannya nilai yang diperoleh adalah hampiran atau pendekatan. Gak pernah dalam metode numerik itu kita mendapatkan nilai eksaknya aslinya, bukan solusi sejati. Nah, ini yang saya katakan tadi, tanpa bantuan alat hitung atau komputer, baik kalkulator atau PC atau laptop gitu, perhitungannya itu biasanya lama banget. Terus kita ngulang hal yang sama walaupun hanya ganti angka, mengikuti iterasi selanjutnya gitu. Tapi untuk mencapai sampai dengan error yang kita inginkan itu butuh waktu yang sangat lama karena berulang-ulang sampai kita mendapatkan batasan error yang kita inginkan. Nah, ini contohnya yang kayak yang kemarin pertemuan pertama. Kenapa perlu metode numerik? Nah, kalau misalkan ini hanya sampai pangkat 2 saja, ini misalkan 120 X kuadrat min X plus 100 sampai dengan 0. Ini hanya sampai di sini. Di ininya nggak kehitung. Oke, ini gampang. Kita tinggal pakai rumus habis selesai ketemu solusi aslinya. Ya kan? Nah, tapi gimana kalau misalkan banyak kayak gini? Ada yang tahu gimana cara nyelesainnya? Tentu saja dengan cara metode Horner. Masih ingat metode Horner? Kalkulus berapa? Kalkulus 1. Nah, gitu juga dengan persamaan yang lainnya. Kalau sin dan cos saja yang biasa itu gampang, maka gimana dengan kondisi kayak gini? Nah, tentukan nilai maksimum fungsi 3 matra, dimensi 3. Nilai maksimum kayak kemarin, gimana cara mencarinya? Diperoleh dengan menurunkan persamaan ini 1 kali, lalu disamakan dengan, nah, nanti solusinya adalah hasil nilai maksimumnya. Dan gitu juga dengan yang lain. Aljabar linear, ya. Ada yang udah ambil matrik kemarin? Sistem persamaan sistem persamaan linear. Baru ngambil sekarang ya? Sama Putri ya? Aljabar ya. Nah, metode, kalau misalkan cuma 3 kali 3 itu gampang. Tinggal kalikan diagonal utama, dapat ketemu determinannya. Gimana kalau misalkan sebanyak ini? Rumus yang itu udah nggak berlaku lagi. Nah, itu butuhnya metode. Nah, model-model yang seperti ini, diselesaikan secara eksak itu akan susah. Pakai metode analitik. Makanya digunakan metode numerik hampiran. Nah, contoh ini integral. Ini adalah salah satu contoh. Kalau misalkan ngitung integral langsung, udah nih ketemu nih, cepat banget. Karena kan ini hanya integral x kuadrat dx. Tinggal dipangkatkan 3 dibagi dengan 3. Masukkan batasnya, 8/3 kurang 1/3, yang dengan 7/3. Nah, kalau misalnya pakai metode numerik, itu panjang, susah kalau misalkan yang buat yang kasus sederhana kayak gini. Dia malah kelihatan lebih susah gitu. Walaupun sama aja, karena kan yang ngitung komputer. Tapi kalau kita ngitung sendiri pakai metnom itu lebih susah. Tapi kalau ini udah mulai rumit integralnya, nah itu baru mulai kelihatan perbedaan. Nah, oleh karenanya, karena kita butuh bantuan komputer, maka kalian bisa menggunakan beberapa yang sudah tersedia. Maple, MATLAB, dan seterusnya. Nah, cuman tools-tools yang kita pakai ini itu berbayar. Semuanya. Itu mungkin kalian ada yang bisa bikin sendiri gitu. Dengan melihat apa sih sebenarnya yang dilakukan dalam, misalkan Maple. Dalam Maple untuk menghitung ini gimana sih caranya? Gimana, metode apa sih yang dia gunakan? Nah, kalian bisa gunakan sendiri dengan tools yang open source.
Nah, solusi metode numerik itu sebenarnya berkaitan erat dengan pemodelan matematika. Nah, ini ada 6 tahapan. Yang pertama itu adalah pemodelan. Jadi sudah satu kasus nyata kita modelkan dalam bentuk agar bisa diselesaikan metode numerik kan harus dalam model matematika. Bikin model matematikanya. Kalau misalkan terlalu rumit untuk diselesaikan, maka lanjut ke penyederhanaan model. Nah, dari model yang rumit tadi disederhanakan agar lebih gampang lagi hitung. Nah, setelah itu baru di formulasi numerik. Dari model itu diformulasikan, terus baru dibikinkan programnya, terus diselesaikan, terus evaluasi. Gimana sih hasilnya? Gimana interpretasinya ke kasus nyata yang awalnya kayak gimana? Nah, dalam 6 tahap ini, pemodelan, penyederhanaan model, bahkan sampai formulasi numerik, ini anak informatika nggak mau ikut campur di sini. Jadi misalkan itu tentang sipil, ya anak sipil yang modelkannya, yang nyederhanain model sampai ke formulasinya. Bagian-bagian yang anak informatika itu di bagian ini, pemrograman dan operasional. Nah, bahkan evaluasi sendiri pun, evaluasi ini enggak ini, kan yang evaluasi kan yang bikin model tadi. Nah, ini hanya anak informatika itu hanya untuk mendengarkan aja evaluasi ini. Misalkan modelnya kurang kayak gini, nanti mereka lakukan mulai ulang lagi prosesnya. Nah, cuma 2 ini aja bagian terpenting dari anak IT informatika. Nah, uraian tahapannya di sini dari buku yang Rinaldi Munir. Persoalan dunia nyata dimodelkan ke dalam persamaan matematika dalam bentuk persamaan linear atau yang lainnya gitu. Terus penyederhanaan model. Nah, kalau modelnya terlalu susah atau terlalu kompleks untuk diselesaikan, maka dilakukan penyederhanaan model agar dapat dengan mudah kita selesaikan. Terus formulasi numerik. Nah, ini biasanya dilakukan oleh anak informatika, bisa juga ambil di sini. Nah, titik beratnya adalah di pemrograman. Jadi kalian bikin program dari apa yang dimodif. Jadi kayak metode numerik itu semacam, bayangkan kalian punya koki gitu. Nah, dari koki itu kan bikin makanan. Kalian menyajikan makanan itu, kalian udah langsung dapat resepnya, bahannya seperti apa, resepnya kayak gini. Nah, kalian tinggal kerjakan gitu. Gimana kalian masaknya gitu. Ada juga emang ada juga yang kalau misalkan pintar banget matematikanya, itu ada sampai ke anak IT-nya yang bikin modelnya, terus nyederhanain model, terus formulasinya gitu. Kayak kasus contoh yang makanan tadi, dia sendiri yang nemuin resepnya, dia sendiri yang nemuin bahan apa aja yang diperlukan. Dan mereka biasanya yang menemukan algoritma baru buat nyelesain masalah apa. Nah, kayak gitu. Nah, ini ringkasannya. Bila persoalan merupakan persoalan yang sederhana, kayak contoh tadi, integral X kuadrat tadi, itu sangat sederhana itu. Dan saya yakin yang di kelas ini pasti udah bisa semua. Karena udah lulus kalkulus 2 kan semuanya. Nah, bila persoalan merupakan persoalan yang sederhana, atau ada teorema analisa matematika yang dapat digunakan, maka penyelesaian matematis atau metode analitik tanpa bantuan komputer pun penyelesaian yang harus digunakan. Langsung aja, nggak usah bikin program baru gitu buat nyelesain integral X kuadrat. Terus, bila persoalan yang sangat sulit dan tidak mungkin diselesaikan secara matematis atau analitik, nah ini baru peran metode numerik.
Nah, kalau misalkan bila persoalan sudah merupakan persoalan yang mempunyai kompleksitas tinggi, sehingga metode numerik pun tidak dapat menyajikan penyelesaian dengan baik, maka dapat digunakan metode simulasi. Nah, ini adalah metode tertinggi dari apa ya? Jadi dia nggak nyari solusinya, tapi lebih ke lihat apa alur grafiknya dia mengarah kemana gitu. Nah, kira-kira solusinya akan mengarah ke situ. Nah, itu metode simulasi. Biasanya tesis anak matematika itu pakai metode simulasi bagian akhirnya. Karena metode numerik pun nggak akan bisa menyelesaikan. Mereka terpaksa pakai ini metode simulasi. Nah, ini tugasnya, ini tugas kelompok aja ya. Pertama itu cari tool. Kayak tadi kan ada matematika, MATLAB, dan sebagainya. Nah, cuman nih, mereka tadi kan nggak berbayar. Apa berbayar? Yang ini. Nah, ini. Kan ada Maple, MATLAB, dan seterusnya ini. Nah, itu masalahnya ini berbayar. Nah, cari yang open source aja. Coba dulu buat metnom. Terus install, salah satu aja yang install dalam satu kelompok. Atau bisa semuanya juga lebih baik. Minimal satu. Terus gunakan untuk menyelesaikan ini. X pangkat 3 min 7X plus 1 sama dengan 0. Kalian bisa gunakan apapun. Kalian cari di internet. Yang penting kalian bisa apa ya, Hidayah sedikit mempertanggungjawabkan apa yang kalian kerjakan. Nah, tugasnya sekali lagi per kelompok yang nggak jadi per individu. Udah di screenshot? Udah Pak, udah Pak, udah Sudah Pak. Pak, sudah Pak, sudah Aman, Pak. 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 Selanjutnya, nah, sistem bilangan. Dalam metnom juga penting sebuah sistem bilangan. Dan kalian juga pasti semuanya sudah mempelajari. Entah itu di basis data mungkin. Dan tentu saja pas semester pertama sudah kalau ketemu dengan saya pasti kalian sudah tahu bagaimana sistem bilangan apa yang paling pertama. Kalkulus 1, materi pertama sistem bilangan. Sistem bilangan bulat. Bilangan bulat. Sistem bilangan, ya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini sistem bilangan adalah sistem tulisan yang mengungkapkan angka, yaitu notasi matematis yang mewakili nomor dari suatu himpunan set tertentu atau himpunan tertentu. Misalkan himpunan bilangan real gitu, menggunakan angka atau simbol-simbol lainnya secara konsisten. Nah, kalau simbol 11, satu-satu ini, kalau ditafsirkan simbol biner, beda dengan simbol desimal. Oke, bilangan bulat. Nah, untuk bilangan bulat, misalkan 2673 nih. Di sistem desimal, bilangan desimal, tahu desimal? Desimal adalah penulisan bilangan yang desi-desi. Desi berarti penulisan bilangan yang menggunakan basis 10. 10 sebagai basisnya. Dimulai dari 10 pangkat 0 paling kanan, terus angka selanjutnya di sebelah kirinya 10 pangkat 1, dan seterusnya naik terus 1 pangkat ini. Jadi angkanya 10 pangkat 0 jadi satuan, kalau istilah kita umumnya. Terus puluhan, angka kedua. Angka ketiganya adalah ratusan, ribuan, dan seterusnya. Nah, sehingga contohnya adalah 2673. Jika ini dituliskan dalam sistem desimal, maka kita bisa menguraikannya dengan 2 kali 1000 tambah 6 kali 100
tambah 7 kali 10 dan 3 kali 1. Jadi 2000 tambah 600 tambah 70 tambah 3. 2673. Nah, karena ini basisnya 10, kalau misal kita mau rubah basis, misal basis 2, 3, kalau 2 apa? Biner kan? Nah, kita tinggal mengganti 10 ini dengan C. C itu bisa berapa aja bilangan asli. Nah, bilangan biner ini contohnya. C-nya itu dengan 2, maka seperti ini. 1101, kalau dalam bilangan biner, itu bisa diterjemahkan seperti tadi. Yang paling kanan itu adalah, salah ini. Harusnya 2 pangkat 0. 1 kali 2 pangkat 0. 1 yang paling kanan. Terus 0 yang kedua, itu 0 kali 2 pangkat 1. 1 di posisi ketiga adalah 1 kali 2 pangkat 2. Dan 1 di posisi terakhir adalah 1 kali 2 pangkat 3. Nah, kalau misal dituliskan dalam desimal, ini tinggal dijumlahin aja. 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1. 2 pangkat 0 harus ini. 8 tambah 4, 12. Berarti ini dalam bilangan desimal, basisnya 10 adalah berapa? 8 tambah 4 tambah 1, 13. Ya, harusnya 13 kalau misalkan yang seperti ini, dalam basis 10. Nah, ini algoritma, ini mohon diperhatikan baik-baik. Algoritma untuk mencari mengkonversi dari misal desimal ke biner atau dan seterusnya. Ini dari awalnya adalah BN sama dengan AN misalkan. Kita langsung contoh aja ya. Contohnya adalah ini. Nah, B misalkan tadi kan 1101, tapi masih dalam basis biner, dalam sistem biner. Kita mau mengubah ke desimal. Desimal berarti basis di sininya adalah 10. Nah, caranya bisa langsung kayak tadi nih. Bisa juga dengan cara gimana? Nah, bisa juga dengan cara ini. Dimulai dengan B3. B3 adalah yang paling akhir. AN. AN berarti AN berarti yang paling depan kalau menurut ini. Kan A0 di sini. Berarti A0 X0. X pangkat 0. Berarti AN itu yang paling tinggi. Berarti 1 yang paling depan. Nah, B3 karena ini ada 0. 1 ini 0, 0 ini ke 1, 1 yang ketiga adalah kedua, 1 yang keempat adalah ketiga. B3 adalah 1. Terus B2 adalah B2-nya kan yang kedua dari kiri. Berarti 1 tambah 1 kali 2 sama dengan 1 tambah 3. Dari mana 1 yang ini? 1 yang ini adalah dari BN. Ini dari B3. B3 kan 1. Berarti 1 kali 2 sama dengan 3. Selanjutnya B1. Gimana cara mencari B1? B1 adalah dari ini 3 ini kali 2. 0-nya adalah yang bagian ini. Yang keempat, 1 tambah 6-nya dari mana? 6-nya dari sini. 6 kali 2 dengan 13. Ini cara konversi formalnya gitu. Tapi kalau ke desimal, kita cukup tinggal kayak gini aja. Disesuaikan gitu. 1 kali 2 pangkat 3, tambah 1 kali 2 pangkat 2, dan seterusnya. Hasilnya ada 13, sama aja.
Nah, contoh yang lain lagi adalah konversi bilangan oktal ke desimal. Sama, kalian bisa 8 kali 7, 56, tambah 8 kali 2, tambah 8 kali 1. Atau dengan cara yang tadi, mulai dari yang paling kiri, B2. Karena ini 1 ini bersesuaian dengan X0, 2 bersesuaian dengan X1, 7 bersesuaian dengan X2. Maka B2 adalah 7. Nah, mencari B1 adalah yang 2 ini. Tadi kan sekarang 2 tambah 7 kali 8. Dari mana 7? Dari atas ini. 7 kali 8. 8-nya dari mana? Dari basisnya. 58. Terus gimana mencari B0? B0 lihat ini. Yang bagian ini. Ada 1. 1 tambah 58. 58 dari mana? Dari yang sebelumnya. B1-nya. Terus 8-nya dari kali 8. Kali 8-nya dari mana? Dari basisnya. Hasilnya adalah 46. Nah, ini tugas, yang tadi kan tugas pertama itu misalkan. Nah, tugas kedua itu konversi ini. Kucing. Kenapa? Udah di screenshot? Apa? Sudah, Pak. Kelompok juga lah biar nggak terlalu memberatkan. Pak, boleh kembali ke slide sebelumnya, Pak? Yang mana? Ini. Ya, lagi ya itu, Pak, itu, Pak. Sudah, Pak. Makasih. Oke. Selanjutnya bilangan pecahan. Kan tadi kan bilangan bulat. Nah, sekarang gimana dengan bilangan pecahan? Yang di belakang koma itu loh kalau desimal. Nah, sama. Kalau yang tadi kan mulai dari 0. Nah, karena udah sampai 0, maka yang sebelah kanannya lagi kan, nah ya. Nah ini. Bukan. Nah, ini. Kan ini mulai dari pangkat 0, 10 pangkat 0. 10 pangkat 1, 2, dan seterusnya. Nah, kalau yang sebelah kirinya, kan ini pasti ada batasan koma nih, setelah 1. Koma berapa gitu. Nah, nanti selanjutnya, ke kanan ya, semakin ke kanan itu semakin negatif. Gitu. Dari 0 berarti yang pertama adalah -1. Berarti sama dengan bagi 10. Selanjutnya -2, -3, -4, dan seterusnya. 10 pangkat -2 maksudnya. 10 pangkat -1, 10 pangkat -2, 10 pangkat -3, dan seterusnya. Itu yang setelah koma. Gitu. Nah, ini contohnya. Misalkan 0,625. Berarti 6/10 tambah 2/100 tambah 5/1000. Nah, kalau misalnya ada bilangan setelahnya lagi berarti per 10.000 dan seterusnya. Nah, biner juga kayak gitu. 0,101 dalam biner, maka nanti pangkatnya juga mulai dari negatif. 1 kali 2 pangkat -1, 0 kali 2 pangkat -2, 1 kali pangkat 2 -3. Nah, sekarang kita beralih ke nilai signifikan. Ini berkaitan erat dengan nilai angka penting. Nilai signifikan adalah suatu nilai di mana jumlah angka ditentukan sebagai batas nilai tersebut diterima atau tidak. Jadi nilai itu bisa nanti ini saat kita ngitung pakai metode numerik, itu errornya mau sampai berapa gitu contohnya. Mau sampai 0,00
1, 0,05, atau sampai ke bilangan bulat aja gitu. Contoh dalam gambar ini, misalkan penggaris ini menunjukkan angka di hampir mendekati bilangan 60. Nah, kalau errornya itu, nilai signifikannya itu hanya 1, maksudnya satuan terkecilnya itu 1, maka nilainya bisa 59 atau 60. Karena ada di antara 59 dan 60. Tapi kalau kita turunkan lebih detail lagi, nah kayak gini. Kalau misalkan kita turunkan jadi 0,1, maka bisa 59 atau 59,5. Nah, itu bersesuaian dengan angka signifikan atau angka penting. Bahasa Inggrisnya floating point. Nah, setiap angka yang tidak 0, ini aturannya, aturan angka pentingnya. Setiap angka yang tidak 0 merupakan angka signifikan. Contoh 91 berarti 2 angka signifikan. 9 dan 1. 123,45 berarti 5 angka signifikan. Angka 0 yang terletak di antara 2 angka yang bukan 0, itu semuanya kehitung angka penting jadinya. Misal 2,008, maka memiliki 4 angka penting. Sama dengan yang ini juga. Oh ya, angka 0 setelahnya juga kalau misalkan ada 0 setelah 8 ini, maka kalau misalkan di penulisannya sampai sini, maka 0 yang terakhir ini juga termasuk angka penting. Misal 10,070. Nah, maka yang belakang ini 0 terakhir juga ikut. Nah, kecuali yang dia di depan angka yang terakhir itu 0 semua. Maka angka pentingnya adalah yang terakhir semua. Hanya yang terakhir. Nah, contohnya 0,0008, maka hanya memiliki 1 angka signifikan. Sudah. Atau, nah misalnya ini 0,625 berapa angka signifikan? 3. 3 ya. 3, Pak. 0 pertama ya, berarti. Nah, akurasi dan presisi. Akurasi itu adalah kedekatannya dengan nilai yang sebenarnya. Jadi misalkan kalian ingin memanah atau menembak sesuatu, semakin dekat dengan target yang kalian ingin tembak kan semakin akurasinya semakin tinggi. Kalau presisi itu adalah semakin banyak kalian lakukan sesuatu, misalkan nembak nih, 1, tembakan kedua dengan posisi yang sama, cara yang sama, itu hasilnya tetap sama seperti yang tadi. Ketiga juga gitu, 4 dan seterusnya. Nah, itu namanya presisi. Jadi dicoba berulang dan hasilnya sama. Tanpa merubah posisi atau cara nembaknya. Sebuah sistem pengukuran dapat akurat dan tepat, atau akurat tetapi tidak tepat, atau tepat tapi tidak akurat, dan ada 4 kemungkinan, atau tidak tepat dan tidak akurat. Jadi kata kuncinya adalah akurat dan tepat. Ini akurat tapi tidak tepat, tidak akurat tapi tepat, terus tidak akurat dan tidak tepat. Nah, ini contohnya tadi. Pas nembak pas A, berarti akurasinya kan yang ditujukan yang paling yang pusat yang di tengah ini. Nah, anggap aja ini kepala musuh
Nah, itu pasti karena ini sangat dekat dengan titik tengah, maka akurasinya tinggi. Kan tadi akurasi itu semakin dekat ke titik apa ya, yang kita ingin tuju, maka akurasinya semakin tinggi. Nah, presisi itu semakin banyak dari 5 kali tembakan itu nggak terlalu jauh beda, tetap dalam lingkaran pertama. Maka presisinya sangat tinggi. Yang kedua, itu presisinya bagus nih, nggak terlalu jauh dari 5 tembakan. Cuman yang kita ingin tujukan di tengah ini, jadi akurasinya jelek. Yang ketiga, oke, ini nggak terlalu jauh lah dari yang di dalam, dari tujuan kita di tengah. Cuman dia dari 5 tembakan ini jauh-jauh gitu jaraknya. Nggak kayak yang pertama dan kedua. Jadi dia akurasinya bagus, cuman presisinya jelek. Dan yang terakhir itu kedua-duanya nggak bagus. Akurasinya tidak bagus dan presisinya juga tidak bagus. Ini adalah 4 kasus yang tadi. Oh ya, ini. Akurat dan tepat, akurat tapi tidak tepat, tepat tapi tidak akurat, dan tidak tepat dan tidak akurat. Udah kayaknya. Nah, kesalahan error atau galat itu seperti yang kita di video kemarin. Kesalahan atau error atau galat adalah besarnya perbedaan atau selisih antara nilai taksiran, nilai yang kita hampiri, dengan nilai sesungguhnya. Gitu. Diakibatkan oleh proses pengukuran atau penggunaan aproksimasi. Bisa proses pengukuran yang menyebabkannya, atau bisa dengan cara kita melakukan pendekatan ke model yang kita tuju. Yang kedua, besarnya kesalahan atas suatu nilai taksiran dapat dinyatakan secara kuantitatif dan kualitatif. Besarnya kesalahan dapat dinyatakan secara kuantitatif disebut kesalahan absolut. Error absolut yang kemarin pakai tanda mutlak itu. Besar kesalahan dinyatakan secara kualitatif disebut dengan kesalahan relatif. Nah, ini yang absolut tapi dibagi dengan relatifnya seperti apa. Nah, kesalahan numerik ini sebenarnya udah dijelasin kemarin. Kesalahan numerik adalah kesalahan yang timbul karena adanya proses pendekatan. Kesalahan bawaan, inherent error. Terus ada kesalahan pembulatan, itu juga termasuk kesalahan numerik. Di saat kita membulatkan sesuatu, misalkan pi, itu kita bulatkan sampai 3,14 saja, itu ada yang dipotong di belakangnya. Nah, ini juga bisa menyebabkan kalau misalkan pi-nya langsung dikalikan sesuatu, nggak masalah. Tapi kalau pi ini kita pangkatkan 10 misalkan, itu errornya akan semakin besar. Terus ada kesalahan pemotongan. Nah, kesalahan pemotongan ini beda dengan yang pembulatan. Bedanya adalah kita ingin sedetail apa gitu hasilnya. Misalkan 2 angka di belakang koma, sampai 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma berarti ekornya ini kan nggak kepake nih. Nah, ini menyebabkan error. Kalau tadi pembulatan, itu kita lihat angka setelah 4-nya dengan metode pembulatan kita. Setelah 4 berapa? 2. Maka tetap 3,14. Tapi kalau misalkan setelah 4 itu langsung 8, maka kita bulatkan menjadi 3,15. Nah, itu juga bisa menyebabkan error. Nah, hubungan kesalahan dan penyelesaian.
Misalkan nilai X-nya adalah X topping, X apa ya? X tilde, dan nilai pendekatan kita diperoleh X, dan errornya kita katakan E, maka kita dapat menuliskan sebagai nilai eksaknya itu adalah nilai yang kita hampiri dengan perbedaan antara nilai hampiran kita dengan nilai asli. Dituliskan dengan E. Kalau misalkan bentuknya presentasi, maka dituliskan sebagai E yang tadi dibagi dengan nilai eksaknya aslinya dikali 100%. Itu menunjukkan berapa errornya. Nah, ini sama kayak contoh soal yang terakhir kemarin, kayak yang malam ya. Mirip lah. Kalau kemarin kan kain. Nah, Budi membeli kabel listrik sepanjang 30 meter dari sebuah toko alat-alat elektronika. Setelah sampai di rumah, Budi mengukur kabel baru dibeli. Dan ternyata panjang kabelnya hanya 29,97 meter. Nah, berapa kesalahan absolutnya? Kesalahan absolut itu adalah nilai mutlak dari selisih dua angka ini. Berarti kesalahan absolutnya adalah 30 kurang 29,97. Berarti 0,0 berapa? 3. Nah, 0,03 itu dimutlakkan. Karena dia positif, maka dia tetap nilainya 0,03. Ada kadangkala ada kasus di mana angka yang baru ini lebih besar dari 30, misal 30,03. Nah, tetap absolutnya itu sama aja, 30 kurang 30,03 berarti kan min 0,03. Nah, dimutlakkan, diabsolutkan jadi 0,03, tetap positif gitu, error. Error itu nilainya selalu positif. Kesalahan absolut kayak gitu. Nah, kesalahan relatif itu kita bagi dengan 30 kayak. Jadi 0,03 tadi dibagi dengan 30. Oh ya. Kalau kesalahan absolut tadi dimutlakkan selisih keduanya 0,03. Nah, kalau kesalahan relatif itu 0,03 ini dibagi dengan 30-nya. Dikali dengan 100%, maka kesalahan relatifnya 0,1%. Terus ada contoh lain. Kayaknya ada. Nah, ini soal ketiga. Yang atas nggak usah ya. Yang bawah aja tuh. Udah? Screenshot? Udah, Pak. Udah, Pak. Ya, sepertinya udah. Mungkin itu saja buat pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti yang ini videonya belum selesai sih. Saya masih lumayan ada kerjaan lain kemarin. Mohon maaf sekali. Nanti malam saya usahakan videonya buat yang nggak bisa hadir hari ini. Bapak. Ada yang mau bertanya gimana? Ya, Vicky, gimana? Kumpulannya kapan, Pak? Kumpulinnya kita lewat si akad aja kali ya. Ini kayaknya Siakat aja, Pak. Ya, Pak. Nanti saya bikinkan tugas di si akad. Pak, ada tugas, Pak.
Apa? Siapa tadi? Reza suaranya. Gimana? Pak, untuk tugas keseluruhannya itu yang tiga-tiganya itu kelompok semua atau satu aja yang kelompok? Kelompok semua aja. Oh iya, Pak. Ada lagi? Atau ini Pak, nanti bisa saya masukkan YouTube biar nanti yang belum hadir bisa lihat di YouTube. Oke. Tadi direkod. Iya, direkod. Oke. Oke. Ada lagi yang mau bertanya yang kurang jelas? Pak, bisa ke slide sebelumnya, Pak? Yang tentang? Kan soal barusan. Nih. Nah, saya mau tanya, Pak. Ya, gimana? Benar-benar. Itu, Pak, yang mana? Yang belum di list nama kelompoknya, Pak, bisa di list ulang ya, Pak? Hanya tadi pagi itu ada kegiatan KKN, Pak. Tidak sempat di list. Di list maksudnya? Ada di Telegram itu, Pak, yang nama kelompok itu sempat di list. Yang mau ngelis nama bisa PC langsung, itu udah ada penjelasannya di atas keterangannya. Oh, siap. Iya, Bang. Berarti nama kelompoknya kita kumpul ke Yahya. Iya, nanti biar aku yang edit biar gak rame di kelompok di grup. Oke, terima kasih. Gimana, Anggia? Ya, Pak. Lewat itu, Pak. Kelewatan. Kelewatan siapa yang kelewatan? Slide-nya itu, Pak. Yang mana? Contoh yang ada itu, Pak. Contoh nilai mutlak itu, Pak. Contoh nilai mutlak. Perasaan nggak belajar Iya. nilai mutlak? Itu enggak maksudnya. Gila, stop. Ya, gimana? Nggak ada sih, Pak. Mau screenshot aja. Oh, oke. Sekalian Pak, share slide-nya Pak. Oh iya. Nanti. Ada lagi? Kecil. Taimu. Kalau nggak ada, biar kita tutup pertemuan hari ini. Oke, gitu aja ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga sehat selalu. Ya, Pak. Ya, Pak. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Pak. Makasih, Pak. Love you. Itu mahasiswa. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Sehat selalu. Hapus hapus lo. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Halo Dino. Hapus omnibus lo. Sarul, bakso Sarul, bagi-bagi. Yang mana lo? Ada berisik. Semua berisik. Kalau jawaban mana lo? Kayak pasaran ini orang-orang. Iya, semua Hapus omnibus lo. Carikan proposal kita, Lito. Yahya, jangan tidak.